Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya ingin mengajak Anda terus melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-20. Saya ingin mengajak kita fokus di perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal. Kenapa terkenal? Karena ceritanya berbau kontroversial. Kenapa bisa berbau kontroversial? Orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan dan keadilan dipersepsikan sebagai sesuatu yang sama rata, yang bekerja lebih banyak, upahnya lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja lebih sedikit. Maka kalau orang sudah menjadikan prinsip keadilan seperti itu, maka cerita ini akan menjadi sesuatu yang kontroversi dan sulit untuk dipahami. Tapi mari kita membaca perumpamaan ini dalam perspektif firman Tuhan tentunya. Dan kita berusaha untuk kita mengerti prinsip keadilan Tuhan itu seperti apa. Apakah keadilan Tuhan itu selalu menurut ukuran manusia? Ataukah prinsip keadilan Tuhan itu menurut kemurahan hatinya? Mari kita belajar sama-sama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Dan kemudian cerita ini berlanjut, hal yang sama berlaku bahwa pemilik kebun anggur ini mencari banyak pekerja. Dijumpailah pekerja jam 12, diminta juga, "Ayo silahkan bekerja." Dan selalu mereka sepakat di depan bahwa upahnya adalah sedinar sehari. Lalu kemudian jam 3 sore dia masih mencari pekerja dan diberi upah sedinar sehari. Lalu kemudian pekerja yang terakhir kira-kira pukul 5 petang ia keluar dan mendapati orang lain pula. Ini berarti pekerja yang akan bekerja paling sedikit. Tetapi mereka semuanya mendapat upah yang sama, yaitu sedinar sehari. Dan ketika waktu tiba pembagian upah, maka mereka yang bekerja paling pagi, paling awal, merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa bisa demikian? Dia bekerja dari pagi hingga petang, upahnya 1 dinar. Yang bekerja dari jam 9 hingga petang, upahnya 1 dinar. Yang bekerja tengah hari, harusnya dipotong, harusnya mendapat bagian setengah dinar saja. Tapi tidak, mendapat upah yang sama, 1 dinar. Demikian pula yang bekerja jam 3 petang, dia juga mendapat upah 1 dinar. Dan yang lebih heboh lagi, yang lebih kontroversial lagi, yang bikin pekerja-pekerja lain menjadi ngiri adalah ketika datang bekerja jam 5 petang, dia bekerja sebentar saja dan dia mendapat upah 1 dinar juga. Ini membuat protes, ini membuat marah. Ayat 12 katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Saya rasa kalau hal ini diterapkan di zaman sekarang, mungkin hal yang sama bakal terjadi juga. Pekerja yang dari pagi hingga petang mendapat upah yang sama dengan pekerja yang hanya bekerja 1 jam atau 2 jam saja. Tentu mereka protes, tentu mereka marah. Padahal mereka sudah sepakat dari awal upah berapa yang bakal mereka terima. Ayat yang ke-13, "Tapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?'" Ini yang jadi masalah. Masalah mereka sesungguhnya adalah hati mereka iri. Iri karena apa? Iri karena melihat ada orang lain bermurah hati. Mari kita belajar bersama-sama soal ini. Kita akan masuk ke bagian paling awal. Benarkah Tuhan itu tidak adil? Tentu saja tidak demikian. Karena Tuhan ini jelas sekali menyatakan dia bersikap adil.
Sebab sudah sepakat di awal, upahnya berapa bekerja sepanjang hari itu. Saya ingin kita merenungkan satu hal. Seharusnya pekerja yang pagi hari ini harusnya tetap bersyukur, karena bagaimanapun juga dia mendapat pekerjaan. Saya tahu, sekalipun rasanya tidak adil ketika dibedakan dengan mereka yang bekerja setengah hari atau bahkan bekerja 1 jam saja, tapi mendapat upah yang sama. Tapi bagaimanapun juga, pekerja yang paling awal ini harusnya tetap bersyukur, karena ada orang yang mau mempekerjakan dia. Bagaimana seandainya pemilik kebun anggur ini tidak memanggil dan tidak mempekerjakan dia? Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harusnya bersyukur. Ini merupakan gambaran ada orang Kristen yang mungkin dari sejak kecil, dari sejak lahir sudah menjadi Kristen, melayani, mengikut Tuhan, mengorbankan segala sesuatu kepada Tuhan. Lalu kemudian dia melihat juga ada orang yang di jam-jam terakhir menjadi Kristen, percaya Yesus dan diberkati. Pantaskah kita iri kepada orang yang diberkati, sekalipun dia percaya Yesus di last minute di dalam hidupnya? Pantaskah kita iri kepada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ketika proses penyaliban Tuhan Yesus? Detik-detik menjelang penjahat itu mati, dia berkata kepada Tuhan Yesus agar mengingat dia. Dan Yesus langsung berkata, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Apakah kita harus iri dengan penjahat yang menerima kemurahan Tuhan di detik-detik terakhir dalam hidupnya itu? Harusnya kita tidak perlu iri. Sebab apa? Sebab kita sendiri sudah diselamatkan. Hanya orang-orang yang hatinya kerdil, hatinya ciut, dialah yang akan selalu ngiri dengan orang lain yang menerima kebaikan Tuhan. Lalu kemudian hal yang kedua, kita perlu sadar di sini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Jadi Tuhan itu yang punya semuanya. Dia yang punya kehidupan. Dan dia adalah sang pemberi kasih karunia. Tiap orang menerima kasih karunia Tuhan dengan ukuran yang berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Apakah Tuhan tidak adil kalau dia memberikan menurut ukuran yang berbeda? Apakah Tuhan menjadi tidak adil kalau seseorang diberi 5 talenta, sementara yang lain hanya diberi 2 talenta atau 1 talenta? Di mana letak keadilan Tuhan kalau terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini? Demikian kata orang-orang skeptis. Tetapi kalau kita lihat, justru keadilan Tuhan dinyatakan kepada perbedaan-perbedaan pemberian itu. Bayangkan kalau orang punya kapasitas kecil, diberikan hal yang besar, dia tidak bisa mengelola dengan baik, dan ujung-ujungnya justru mencelakakan dirinya sendiri. Dan sebaliknya, orang yang punya kapasitas besar hanya diperkara hal-hal yang kecil, maka dia sesungguhnya memboroskan banyak hal di dalam hidupnya karena tidak bisa menggunakan kapasitasnya dengan maksimal. Jadi Tuhan itu adil. Prinsip keadilan bukanlah sama rata. Demikian juga halnya dengan perumpamaan pemilik kebun anggur ini. Memang upahnya sama sementara jam kerjanya berbeda-beda. Tapi dia pemilik kehidupan. Kita tidak pantas untuk kita marah, untuk kita kecewa kepada Tuhan. Karena kita pun sudah mendapatkan upah dari Tuhan juga. Justru kalau kita iri melihat orang diberkati, justru ketika kita iri melihat orang mendapat kemurahan Tuhan, betapa itu menunjukkan ada yang salah dengan hati kita. Mirip seperti si sulung. Si sulung ini merasa tidak adil. Dia bekerja seharian, bertahun-tahun di rumah bapaknya, dan dia merasa bapaknya tidak pernah membuatkan pesta buat dia. Sementara adiknya si bungsu, setelah minta semua harta warisan, menghambur-hamburkannya bersama dengan pelacur-pelacur, lalu kemudian pulang dengan keadaan compang-camping seperti pengemis. Tapi bapaknya berkemurahan dengan adiknya itu, membuatkan pesta menyambutnya kembali, dan si sulung marahnya luar biasa. Kalau kita menjadi orang Kristen dengan cara pikir seperti ini, itu menunjukkan betapa kerdilnya kita.
betapa kita tidak tahu arti sebuah kasih karunia dan kemurahan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, orang yang menerima kasih karunia memang seringkali akan membuat banyak orang menjadi iri dan merasa hidup ini tidak adil. Tapi itulah kasih karunia, tidak perlu diperdebatkan, sebab Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk bagian kita masing-masing. Yang paling penting harusnya syukuri saja, kita adalah bagian orang yang dipilih menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Dan kita pun sudah mendapatkan upah, porsinya menurut kasih karunia Tuhan masing-masing. Milikilah hati besar seperti itu. Tuhan memberkati.